Persembahan yang paling berharga di mata Tuhan sebenarnya bukan uang atau materi, tapi persembahan yang paling berharga di mata Tuhan dari hidup kita ialah hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi ayat ini menjelaskan tentang persembahan yang terbaik di mata Tuhan. Persembahan yang terbaik di mata Tuhan dalam hidup kita ialah ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah persembahan yang sebenarnya yang Tuhan minta dalam hidup kita. Bukan harta, bukan materi, bukan kekayaan, tapi sebenarnya hidup kita. Jadi kalau hidup kita nggak mengalami perubahan, nggak mengalami pertobatan, di saat kita memberikan persembahan pun kepada Tuhan, persembahan kita itu tidak diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya kita belajar kepada firman Tuhan, di mana pada waktu itu ada Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan kita melihat bagaimana persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Kenapa? Karena Kain ini mempersembahkan persembahannya di mana hidupnya belum berkenan di mata Tuhan. Habel ini hidupnya berkenan. Dari mana kita tahu hidup Kain ini belum berkenan? Karena dia memberikan persembahan yang tidak baik kepada Tuhan. Sedangkan Habel memberikan persembahan yang terbaik. Begitu juga firman Tuhan juga mencatat, yaitu di dalam Markus pasal 12 ayat 41, di mana di situ ada orang kaya dan janda miskin memberikan persembahan. Di mana orang janda miskin ini memberikan persembahan, tapi semua yang ada padanya itulah yang dia berikan, yaitu hanya 2 peser, tapi itulah yang dia miliki di dalam hidupnya. Tapi ada orang kaya memberikan persembahan, tapi yang dia berikan itu adalah sisa-sisa uangnya ataupun bunga uangnya yang dia persembahkan ke rumah Tuhan. Jadi yang Tuhan mau sebenarnya bukan masalah besar ataupun kecilnya persembahan yang kita berikan, tapi masalahnya ialah yang memberi ini, yang berkorban ini, hidupnya sudah berubah belum? Hidupnya sudah berkenan atau belum di mata Tuhan? Kalau kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan, seberapa pun yang kita beri kepada Tuhan, pasti akan diberkati Tuhan hidup kita. Tapi kalau hidup kita tidak berkenan di mata Tuhan, walaupun sebesar apapun kita beri kepada Tuhan, persembahan kita itu nggak bernilai di mata Tuhan. Jadi yang bernilai di mata Tuhan dalam hidup kita ialah ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan perubahan hidup. Di mana tadi ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jangan serupa orang dunia mabuk, kita tidak. Orang dunia berjudi, kita tidak. Orang dunia selingkuh, kita tidak. Orang dunia jadi rentenir, kita tidak. Orang dunia suka berdukun, kita tidak. Orang dunia suka menipu dalam bisnis, kita tidak. Orang dunia suka berkelahi dalam nikah rumah tangganya, kita tidak. Pokoknya apapun yang dikerjakan orang dunia, kita tidak mau terlibat di dalamnya. Itulah yang dimaksud mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi ketika hidup kita berkenan di mata Tuhan, apapun yang kita berikan itu berkenan di mata Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau hidup kita nggak berkenan, sebesar apapun persembahan kita akan ditolak oleh Tuhan. Makanya jangan heran kalau ada orang memberikan persembahan banyak, tapi dia merasakan kok nggak ada berkatnya, kok nggak ada pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Karena memang hidupnya tidak berkenan. Karena bukan Tuhan nggak bisa disuap dengan persembahan kita sehingga Tuhan tolong kita, tidak. Yang Tuhan tolong ialah ketika hidupnya sudah berubah, sudah bertobat dan berkenan, barulah persembahan itu bernilai di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, di dalam kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam.